Saudaraku, para pemirsa TVRI yang di rumah, tadi kita sudah dengar kesaksian pujian dan kesaksian hidup. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa harus kita lakukan mulai sekarang untuk matikan daging ini? Bagaimana prosesnya? Apa tindakan kita? Makanya saudaraku yang pertama 3 hal harus kita lakukan. Pertama, saudara harus digembalakan. Kedua, saudara harus melayani Tuhan. Ketiga, saudara harus pergi. Itu amanah agung. Pergi, beritakanlah Injil. Nah, pertama, penggembalaan. Apa itu penggembalaan? Saudara harus ada bapak rohani. Harus. Kalau nggak ada yang kontrol kita. Nah, saudara juga, bapak rohani kita harus limpah firman, limpah pengajaran, limpah penyucian. Jadi kalau kita punya masalah, harus tanya, Pak Gembala, bagaimana jalan keluarnya? Dan jawabannya firman Tuhan. Jadi saudara sekali lagi, harus digembalakan. Maupun dalam usaha, tanya gembala. Maupun dalam keluarga juga, sama gembala. Pokoknya saudaraku, ini harus ada yang kontrol hidup kita. Itulah gembala, saudaraku. Jadi saudara kembali. Kalau saudara tidak digembalakan, saudara akan liar. Dan firman Tuhan bilang, kita harus digembalakan. Yang kedua, saudara harus melayani Tuhan. Ya mungkin saudara bukan jadi pendeta, bukan jadi penginjil. Sesuai karunia kita masing-masing. Sama kayak saya penginjil. Saya hampir setiap hari menginjil. Kampung, kota, luar negeri, di mana saja Tuhan percayakan. Nah, jadi saudara juga, mungkin saudara pepujian. Saudara juga mungkin bagian lain-lain, saya tidak tahu. Tapi semua punya talenta masing-masing. Dan itu harus kita pergunakan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita punya talenta nggak kita pergunakan, kita tidak berguna, murka Allah akan datang sama kita. Karena tugas kita di dunia ini hanya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, bukan Tuhan tanya nanti, Joni Pardede, berapa hartamu? Bukan itu ditanya, berapa jiwa sudah kau bawa ke saya, ke Tuhan katanya. Makanya malah saudaraku, saudara harus menangkan jiwa, harus melayani Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, saudara harus pergi. Itu firman Tuhan. Malah celakalah kalau orang kita tidak mau pergi, kata firman Tuhan. Kita baca firmannya. Saudaraku, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memberitakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Harus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi semua kita harus beritakan Injil. Saudara suka tidak suka, harus beritakan Injil. Memang harus bayar harga. Harus banyak menderita. Berkorban. Bukan uang saja. Bukan dana saja. Tenaga, waktu. Harus. Saudara tidak boleh kalau tidak menginjil. Saudara harus pergi. Kita baca satu firman Tuhan lagi. Kalau saudara meminta sesuatu dari Tuhan, pergi dulu, baru minta. Yohanes 15 ayat 16. Kita baca firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 16, saudaraku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menentukan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Banyak orang kasih minta, pergi pun tak mau. Bagaimana saudaraku? Makanya saudaraku, ini firman Tuhan ini luar biasa. Jadi nggak cukup hanya pergi aja. Saudara harus digembalakan. Kenapa? Supaya dicucikan. Karena kalau kita pergi, kalau nggak ada penyucian, bahaya. Bisa jatuh. Bisa jatuh kita. Maka kita harus mencucikan juga. Artinya ini dibereskan diri kita ini. Karena kita harus dibereskan. Supaya kita kudus. Karena nggak layak. Karena orang bisa dimenangkan, lihat dari perbuatan kita. Menurut penelitian saudaraku, orang 5% bisa dimenangkan melalui khotbah, 5%. Tapi menurut penelitian, 95% orang bisa dimenangkan menurut perbuatan kita. Kalau perbuatan kita diubah, oh luar biasa dia, udah berubah dia. Orang bisa dimenangkan. Tapi kalau soalnya khotbah, hanya kata-kata, tapi perbuatan tidak beres, tidak mungkin bisa dimenangkan. Maka orang Kristen harus jadi teladan, saudaraku. Makanya saya himbau, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Makanya saudaraku, tidak cukup hanya keluar, kali lagi tadi harus digembalakan. Digembalakan itu sangat penting. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita tidak digembalakan, kita sesat. 1 Petrus 2:25.
sesat kalau tidak digembalakan. Kita baca firman Tuhan, saudaraku, 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Makanya kalau tidak kita sesat, saudara mulai malam ini berdoa, Tuhan beri aku gembala yang betul-betul sesuai keinginanmu. Saudaraku harus digembalakan. Harus gembala yang ada firman, ada pengajaran, dan motivasinya, kepentingan tidak ada yang lain. Hanya bagaimana jiwa diselamatkan. Makanya saudaraku, kita harus sungguh-sungguh. Ya, kedua, sekali lagi tadi saya bilang tadi, pertama digembalakan, kedua melayani Tuhan. Saudara harus melayani Tuhan. Saudaraku, ini ada cerita. Ada di Amerika orang ibu-ibu, dia sudah tua, umurnya 90 tahun. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Bagaimana? Dia sudah lumpuh. Dia punya kursi roda. Dia tinggal di lantai 10. Jadi tiap pagi jam 5 pagi, dia pakai itu kursi roda, dia pagi dari atas, dia lempar brosur di lantai 10. Tiap pagi jam 5 pagi. Itu berita keselamatan. Terimalah Yesus, Juru Selamat. Tiap pagi itu aja lakukannya. Satu hari ada seorang pemuda, dia pulang dari disco, dia mau bunuh diri. Dia stres. Waktu dia ambil pistol mau bunuh diri, tiba-tiba dilihatnya brosur jatuh dari atas, seolah dari langit atau dari lantai 10. Terimalah Yesus, satu-satu juru selamat katanya. Artinya bertobat, saudaraku. Artinya siapa saja bisa dipakai Tuhan. Yang penting saudara harus melalui sesuai prioritas masing-masing. Makanya saudaraku, firman Tuhan berkata sekali lagi, kalau kita melayani Tuhan, luar biasa indahnya. Tuhan hormat sama kita. Bukan orang besar, Tuhan Yesus. Yohanes 12:26. Dengar baik-baik firman Tuhan. Saudaraku, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan menghormati Bapa. Bapa hormat kita. Dengar baik-baik lagi, Yohanes 12:26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Jadi kalau kita melayani Tuhan, di mana saja, Tuhan pasti hadir. Dan perhatikan baik-baik. Dan di mana aku berada, di mana Yesus berada. Puncaknya di mana Yesus berada? Di surga. Di situ pun pelayanku berada. Di situ juga kita yang melayani Tuhan berada. Makanya saudara harus melayani Tuhan. Saudaraku. Ya saudaraku. Nah, saudaraku, mari saudaraku. Saudara jangan khawatir. Memang ikut Tuhan harus menderita. Bertubi-tubi penderitaan. Bukan saya bilang, kalau masuk surga harus banyak menderita, maka melayani itu penderitaan. Kisah 14 ayat 22. Harus banyak menderita kalau masuk surga. Di tempat itu mereka menguatkan murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi, kalau kau punya masalah, mengasah anakmu, rumah tanggamu sekarang, tapi kau takut Tuhan. Mungkin ibu-ibu masalah rumah tangga, suami, ekonomi, sekarang juga banyak masalahmu, tapi kau takut Tuhan. Nggak apa-apa, itu tanda-tanda mau masuk surga. Saudaraku, makanya mari saudaraku, saudara tetaplah digembalakan, melayani Tuhan. Pergi, beritakan Injil. Saudaraku, ya, saya himbau saudaraku, waktu sudah singkat, dia segera datang. Tanda-tanda pengenalan firman sudah terjadi. Mari, semua bapak-bapak sebagai orang tua, dirimu kau bereskan dulu. Kalau kau bereskan dirimu, otomatis anakmu pasti beres. Dosa kutukan itu bukan dari ibu, bukan dari bapak, dari bapak-bapak. Pertama, bapak-bapak, Ratapan 57. Kuduskan dirimu. Bapak-bapak kami berbuat dosa, Ratapan 57. Mereka tak ada lagi, tapi kami yang menanggung kejujuran mereka. Dosa kutukan dari bapak, bapak-bapak, dirimu kau bereskan. Kuduskan dirimu, otomatis istrimu dikuduskan, otomatis anak-anakmu kudus. Dan engkaulah jadi anak kudus. Tempat kita bukan di dunia ini, tapi tempat kita yang kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih urapanmu begitu dahsyat. Terima kasih untuk segala-galanya. Bapa, tolong kami. Kami sudah dengar suaramu. Beri kami kekuatan untuk melakukannya. Tolong Yesus, tolong dan kuatkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Tolong Bapa. Terima kasih dalam Yesus. Amin.